Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. David. First of all, let's thank God Allah and all praise to Him, Lord of the world, the creator of everything in the universe, who has given us an opportunity to attend in this online class. Secondly, peace be upon our Prophet Muhammad SAW, who has moved from the darkness to the lightness. Okay, students, I hope you all in a good condition, as well as in the COVID-19, so you have to keep your healthy, and then don't forget to work out. Okay, students, in the first meeting we are going to have first material also. So before we go on an explanation about the material, let me show you about this picture. Okay, based on this picture, can you guess what is the teachers talk about? Okay, very good. The teachers talk about introducing himself. So, based on this conversation, can you guess what we are going to learn today? Okay, very good. Today we are going to learn about introducing myself, which is the subtopic to be and personal pronoun. So, I hope you all, in the end of the lesson, the 10 grade students of SMIT of Banjarmasin are able to. First one is identity, the use of pronouns, subjective, objective, possessive, auxiliary verb be or to be, and have or has correctly and accurately. And the second one, ask for and provide information about oneself, identity, and family relationship through self-introduction properly and accurately. Okay, let's move on the first chapter, that is auxiliary be, or you can call it as to be. So, what is it? To be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam satu kalimat. To be ini bisa diartikan juga sebagai ada atau adalah dalam bahasa Indonesia. Namun, biasanya tidak diterjemahkan. To be terdiri dari I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Oke, di dalam to be dibagi menjadi dua, yaitu present dan past. Nah, untuk present sendiri itu ada singular dan plural. Untuk singular atau tunggal itu subjek I, to be-nya adalah am, Kemudian subjek she, he, it, name atau contohnya adalah John, itu to be-nya adalah is. Tentunya kalian sudah belajar di waktu bangku SMP dulu mengenai to be ini. Ustadz hanya ingin menjelaskan ulang dan untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai to be itu sendiri. Oke, kemudian untuk yang singular yang di bagian past tense itu ada I, she, he, it, name, itu adalah to be-nya was karena dia past tense. Oke, very good. Nah, kemudian untuk yang plural itu subjeknya adalah you, we, they. Kemudian to be-nya adalah are karena dia present. Kemudian yang untuk di past yang plural adalah you, we, they. Itu to be-nya menggunakan were. Untuk mempermudah pelafalannya, kalian bisa juga dengan menggunakan lagu, Contohnya, I am, you are, we are, they are, he is, she is. I am, you are, we are, they are, he is, she is. Oke, saya harapkan kalian juga bisa menghafalkannya di luar kepala, Seperti halnya kalian ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika di akhir surah pasti otomatis kalian membaca amin, Seperti itu juga pola dari to be itu sendiri. Okay, let's move on the example, the using of to be. Okay, the using of to be yang pertama yaitu diikuti kata benda atau noun. For example, my name is David. Nama saya adalah David. Okay, di sini is berkedudukan sebagai to be, kemudian David berkedudukan sebagai noun. Okay, yang kedua, my hobby is swimming. Nah,
Hobby di sini sebagai my hobby di sini sebagai subjek, is di sini sebagai to be, dan swimming ini sebagai noun ya, atau kata benda. Oke, untuk swim saja itu bisa dikatakan sebagai verb atau kata kerja. Nah, bedanya kalau nambahan ing di akhir itu berubah menjadi kata benda untuk swimming. Yang ketiga yaitu there was a factory behind my house. Ada pabrik di belakang rumah saya. Oke, was di sini berkedudukan sebagai past ya. And then a factory di sini sebagai noun. Yang kedua, diikuti kata sifat atau adjektif. Contohnya, my student is smart. Siswa saya pandai. Ya. Is di sini sebagai to be dan smart di sini sebagai adjektif atau kata sifat. Kemudian, the bottle is full. Botol itu penuh. Nah, is ini berkedudukan juga sebagai to be dan full sebagai adjektif. Dan begitu seterusnya. Untuk yang ketiga, diikuti keterangan tempat atau adverb of place. Contohnya, Ukhuwah is in Banjarmasin. Ukhuwah berada di Banjarmasin. Is di sini berkedudukan sebagai to be dan in Banjarmasin berkedudukan sebagai adverb of place. Kemudian, they are in my house. Ya, mereka berada di rumah saya. Are di sini adalah to be dari they, kemudian in my house adalah adverb of place-nya. Kemudian the boxes are under stairs. Are di sini adalah to be dari the boxes karena dia jamak. Kemudian under stairs itu adalah adverb of place. Next, yang keempat diikuti oleh verb ing, menyatakan sedang terjadi atau continuous tense. Contohnya, I was typing the text. Saya sedang mengetik teks tersebut. Oke, was di sini adalah to be, past dari I ya. Kemudian I am looking for you, saya sedang mencari. Looking for you adalah rumus dari continuous tense. Apa itu rumus continuous tense? Adalah subject plus verb one plus verb ing. Dari look, kemudian kalau kita tambahkan ing jadi looking. Oke, yang kelima yaitu diikuti oleh verb 3, yaitu menyatakan kalimat pasif atau passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kata benda yang dikenai pekerjaan. Contohnya, this song is composed by him. Ya. By him ini kedudukannya sebagai noun. Ya. Kalau diartikan, lagu ini dikarang oleh dia laki-laki. Ya, dia laki-laki dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Yaitu menyusun atau menciptakan sebuah lagu. And then, the disease is caused by COVID-19. Oke, is di sini kedudukannya sebagai to be dari disease. Caused by COVID-19 itu adalah passive voice-nya. The next is personal pronoun ya. The next chapter is personal pronoun. What is the personal pronoun? Ada yang tahu? Oke, very good. Personal pronoun adalah kata ganti atau pronoun yang kita gunakan untuk menggantikan orang, hewan, maupun benda secara spesifik. So, there are 5 kinds of personal pronoun. There are subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Saya jelaskan satu-satu ya. Apa itu subject pronoun? Subject pronoun adalah kata ganti atau kata ganti pelaku yang selalu berada di awal kalimat. Cirinya yaitu sebagai pelaku dan mengerti kalimat. Nah, di subject pronoun tersebut terdiri dari I, you, we, they, he, she, it ya, seperti subjek sampai biasanya. Yang kedua yaitu object pronoun. Apa itu objective pronoun? Yaitu objek dalam kalimat yang dikenai pekerjaan ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau objek itu selalu terletak di belakang, kalau subjek itu selalu di depan. Oke, objek pronoun terdiri dari me, you, us, them, him, her, and it.
ya. Yang ketiga yaitu possessive adjective. Apa itu? Possessive adjective adalah kata ganti benda atau kepunyaan, dan sifat dari adjektif atau sifat itu selalu diikuti kata benda. Karena tugas dari adjektif adalah menerangkan kata benda itu sendiri. Nah, possessive adjective terdiri dari my, your, our, their, his, her, and its. Oke, ya. Let's move to the possessive pronoun. What is possessive pronoun? Yaitu pronoun yang menyatakan kepunyaan dan tidak diikuti kata benda di belakangnya. Ya. Terdiri dari mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its. Okay. The last one is reflexive pronoun. Okay, what is reflexive pronoun itself? Yaitu pronoun yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya sendiri. Untuk subjek tunggal, dia menggunakan self. Dan untuk jamak, menggunakan self-based. Ya. Coba kalian lihat di bagian you, kenapa ada dua you-nya? Karena untuk you di reflexive pronoun menjadi yourself. Itu menunjukkan bahwa dia singular atau tunggal. Kemudian you di bawahnya, yaitu yourselfish, itu menunjukkan sebagai jamak, ya, atau lebih dari satu. Okay, students, let's move to the example of pronoun. The first one is subject pronoun, yaitu sebagai subjek dalam kalimat. For example, she is my daughter. Ya, she di sini berkedudukan sebagai subjek pronoun. Dia perempuan adalah anakku. It is a pencil in drawer. It is di sini, it sebagai subjek pronounnya, ya. Itu ada pensil di laci. Kemudian next, object pronoun, yaitu sebagai objek dalam kalimat. Objek berarti dia selalu di belakang, ya, setelah kata kerja. Contohnya, it makes me so confused, ya. Me berkedudukan sebagai objek pronounnya. Kemudian the police covers, ya. Polisi itu menangkap kita, ya. As itu berkedudukan sebagai objek pronoun. Next, possessive adjective menunjukkan kepunyaan. These are my chickens, ya. My chickens, my di sini berkedudukan sebagai possessive adjective-nya. Chickens adalah kata bendanya, ya. Jadi possessive adjective selalu terletak, ya, sebelum kata benda, ya. Next, his wallet is lost. His di sini berkedudukan sebagai possessive, kemudian wallet itu sebagai noun, ya. Jadi his wallet is lost itu bisa dikatakan sebagai possessive adjektifnya. Next is possessive pronoun, yaitu menunjukkan kepunyaan, ya. Beda halnya dengan possessive adjective, dia terletak, ya, sebelum kata benda, ya. Kalau possessive pronoun itu terletak di paling belakang, ya, sebagai objeknya. Contohnya, that's not my book, it is hers, ya. Hers di sini refers kepada dia perempuan yang mempunyai buku tersebut. Kemudian, I don't carry my book, I borrow yours. Yours di sini juga refers kepada mana? Kepada you, ya. Oke, kepada you-nya yang mempunyai buku tugas. Oke. Next adalah reflexive pronoun. Kegiatan dilakukan mengenai perilaku sendiri atau kegiatan dilakukan sendiri oleh pelaku. Contohnya adalah she hurts herself. Oke, hurts atau hearts? Hearts, ya, atau hearts nanti beda lagi ceritanya. Oke. Herself. Herself di sini refers kepada dia perempuan, ya. Dia menyakiti dirinya sendiri. Oke. Kemudian my father makes dessert himself. Ayahku membuat sajian, ya, penutup untuk dirinya sendiri, ya. Refers kepada dirinya sendiri untuk fungsi dari reflexive pronoun itu sendiri. Okay, finish. That's the end of the material. Any question, everyone? Oke, jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini, ya, atau silahkan juga ditanyakan di grup WA, ya, yang telah dibuat. Alright, thank you for your kind attention. I hope you become an active student participation and enjoy the material. See you.